Di daerahmu, hewan ini namanya apa? Kalau di Banjar, Kalimantan, orang-orang menyebutnya jangkerek. Sementara di Sulawesi Selatan disebut jangkiri atau jangkerek. Walau kecil, namun siapa sangka, serangga ini bisa menghasilkan untung besar hingga puluhan juta rupiah bagi mereka yang menekuni budidaya jangkrik. Gak percaya? Aku punya buktinya yang akan kita simak bersama pada video proses kali ini. Pantengin sampai akhir, check it out! Aku yakin banyak dari kamu yang nonton video ini sudah tidak asing lagi dengan hewan bersungut ini. Apalagi kalau waktu kecil kamu dan teman-temanmu suka berburu jangkrik di kebun dan persawahan. Terus kalau sudah dapat, jangkriknya dimasukkan dalam kandang yang biasanya terbuat dari stik es krim atau bambu kayak gini. Kandang memang menjadi hal utama yang harus dipersiapkan saat ingin mulai membudidayakan jangkrik dalam skala besar. Umumnya, kandang untuk jangkrik ini terbuat dari berbagai bahan seperti kardus, papan, atau triplek. Desainnya kotak persis seperti peti. Ukuran panjangnya beragam, namun yang umumnya itu 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 sampai 40 cm. Dan dilengkapi dengan lubang ventilasi kecil pada bagian depan dan belakang kandang, biar jangkriknya tetap dapat asupan oksigen. Meletakkan kandangnya juga tidak boleh asal. Ruangannya haruslah terhindar dari sinar matahari langsung. Karena hewan bernama ilmiah, Grylidae ini sangat peka terhadap cahaya, juga suara, dan lebih menyukai tempat gelap, tenang, dan jauh dari kebisingan manusia. Jangkrik membutuhkan cuaca yang stabil untuk dapat berkembang dengan baik. Pergantian cuaca yang tidak menentu biasanya menjadi penyebab banyak budidaya jangkrik yang gagal. Wah, harus benar-benar dijaga ya kondisi kandangnya. Setelah kandang untuk jangkrik telah siap, maka saatnya untuk mulai proses pembibitan, alias memilih indukan jangkrik. Setidaknya ada sekitar 900 spesies jangkrik yang sudah diidentifikasi dan tercatat di seluruh dunia. Namun yang paling populer diternakan hanya beberapa spesies. Di antaranya adalah jangkrik jiliteng, jangkrik seliring, dan jangkrik kalung. Para peternak biasanya memilih calon indukan jangkrik yang berasal dari tangkapan di alam secara langsung, karena dinilai memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih baik. Sekali tangkap akan dipilih jangkrik dewasa jantan dan betina yang sehat, serta siap bereproduksi. By the way, untuk membedakan jantan dan betina itu bisa dilihat dari jumlah ekornya yang mirip dengan sungut. Jantan hanya memiliki 2 helai ekor, sedangkan betina punya 3 helai. Selain itu, hanya jangkrik jantan yang mengeluarkan suara mengerik yang keras untuk menggoda betina saat musim kawin. Krik-krik, krik-krik, biasanya jadi sound saat ada teman yang berusaha melucu tapi garing. Ketika sudah terkumpul dengan perbandingan 10:2 jumlah jantan dan betina, jangkrik-jangkrik akan disatukan dalam kandang yang sebelumnya sudah diisi rak telur atau tray, serta wadah berisi pasir yang nantinya akan menjadi tempat bagi betina bertelur. Oh iya, jantan dan betinanya harus dari spesies yang sama, sebab jika berbeda, perkawinan keduanya tidak akan terjadi, alias tidak akan ada cinta di antara mereka. Dan setelah kira-kira 3 hingga 5 hari dari proses kawin, betina pun akan bertelur. Sekali bertelur, indukan jangkrik biasanya mampu memproduksi 60 hingga 100 butir telur. Dan maksimal setelah 5 hari dari proses bertelur itu, telur-telur jangkrik mulai dipisahkan dari induknya. Hal ini dilakukan untuk menghindari induk memakan telurnya sendiri. By the way, telurnya lucu ya. Nah, untuk memisahkan telur, wadah berisi pasir tadi akan diangkat dan dipilah bagian atasnya untuk dimasukkan dalam air. Setelah itu disaring dan diletakkan pada kain yang terikat, lalu dikeringkan. Kira-kira selama 2 hari. Namun ada juga yang hanya membiarkannya tetap berada pada wadah, lalu dijaga kelembapannya dengan terus disiram seperti ini. Telur-telur yang akan menetas kemudian akan diletakkan pada kandang khusus anakan. Proses penetasannya juga bisa dibilang cukup cepat, hanya butuh waktu sekitar 7 hingga 10 hari, terhitung sejak proses perkawinan. Pada kandang anakan ini, hidup telur jangkrik akan dimulai hingga ia menjadi cukup besar. Di dalam kandang anakan, telur-telur jangkrik akan semakin diperhatikan. Sama seperti kandang induknya, kandang anakan jangkrik juga akan dilapisi oleh tray
yang berfungsi sebagai rumah dari jangkrik. Kadang juga dilapisi dengan daun jati atau serbuk kayu. Namun cara ini tidak begitu direkomendasikan, sebab jangkrik menjadi sulit bergerak karena tidak memiliki cukup ruang. Akibatnya, ukuran jangkrik jadi tidak merata. Berbeda jika hanya tray saja yang masih memiliki rongga untuk jangkrik jalan-jalan. Nah, anakan jangkrik berumur 1 hingga 10 hari akan diberi pakan berupa pakan ayam yang terbuat dari campuran kacang kedelai, beras merah, dan jagung kering yang dihaluskan. Ketika sudah agak besar dan berumur lebih dari 10 hari, jangkrik bisa diberi makan sayur-sayuran dan jagung muda. Dan untuk minum, jangkrik bisa memperolehnya dari jantung atau pelepah pisang yang diletakkan pada kandang. Walaupun lebih sering mengkonsumsi sayur dan biji-bijian alias herbivora, jangkrik kadang-kadang bisa juga jadi kanibal, memangsa sesama jangkrik yang paling lemah. Makanya, pakan mereka harus selalu tercukupi biar jangkriknya tidak kekurangan makanan. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu para peternak, yaitu masa panen. Sebenarnya masa panen jangkrik itu bisa dibagi menjadi 2 periode, panen telur dan panen jangkrik dewasa. Kedua periode memiliki keuntungan masing-masing. Untuk panen telur bisa lebih cepat karena peternak jelas tidak perlu menunggu hingga telurnya menetas. Telur jangkrik ini akan dijual ke peternak jangkrik pembesaran atau kepada mereka yang baru mau memulai budidaya jangkrik. Harganya cukup mahal. 1 kilogram telur dikemas pada toples bisa dihargai Rp200.000 hingga Rp400.000. Sementara untuk jangkrik dewasa yang berada di kisaran umur 35-50 hari dengan ukuran maksimalnya yakni sekitar 2,5 sampai 3 cm. Biasanya berada di kisaran harga Rp45.000 hingga Rp75.000. Ya, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga telurnya, padahal rentan waktu menunggunya lebih lama. Dan para peternak yang berhasil mendapatkan pasar untuk jualan jangkrik bisa menjual sekitar 20 kg per harinya. Yah, kali sendiri saja penghasilan per bulan berapa. Belum ditambah dengan telur jangkrik, bisa puluhan juta kan? Wow. Oh iya, alasan telur jangkrik lebih mahal karena akan menjadi awal pembibitan, sementara jangkrik dewasa langsung dijadikan santapan. Jangkrik memang menjadi pakan incaran para pecinta burung, khususnya burung murai. Namun yang doyan jangkrik bukan cuma burung. Olahan jangkrik juga faktanya banyak diminati masyarakat karena dinilai memiliki kandungan protein yang tinggi, apalagi bagi mereka yang sedang diet. Di Amerika bahkan telah mengembangkan produk beragam dari jangkrik. Mereka bisa panen sekitar 5 juta ekor jangkrik per minggu yang akan dijadikan tepung untuk campuran kue, pakan ternak, dan keripik. Jangkrik akan dipanggang lalu digiling menjadi tepung kering kemasan yang siap dipasarkan. Mereka juga mengklaim bahwa jangkrik akan menjadi sumber makanan utama di masa depan. Bagaimana? Kamu siap?